Minggu 19 Maret 2023, penjaga Wisma daerah Purwodadi, Pakem Binangun, Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, dikagetkan dengan temuan mayat perempuan dalam kondisi mengenaskan di salah satu kamar penginapan itu. Mayat perempuan itu ditemukan dalam kondisi telah termutilasi. Lantas, siapa yang tega melakukan perbuatan yang keji itu? Dan gimana kronologi lengkapnya tentang kasus ini? Mari kita kupas tuntas. Semuanya itu bermula pada Minggu 19 Maret 2023 di jam 23.00. Salah satu penjaga Wisma itu mengetuk pintu dan akan menanyakan gitu, apakah sang penyewa kamar itu akan melakukan perpanjangan masa menginap atau tidak. Nah, karena diketahui di kamar itu ya ada pasangan yang check-in di hari Sabtu. Karena diketuk beberapa kali ya tidak adanya sautan dari dalam gitu kan. Sang penjaga itu mencoba mengintip keadaan kamar itu lewat jendela. Nah, disitulah dia kaget dengan apa yang dia lihat. Karena di situ terlihat kepala seorang wanita yang telah terpotong. Dan dia yang melihat itu ya langsung menghubungi pemilik dari Wisma dan selanjutnya melakukan buka paksa terhadap pintu kamar itu. Apa yang ada di kamar itu sontak aja membuat mereka tercengang karena ditemukannya jasad wanita yang tergeletak mengenaskan dengan kondisi bagian tubuh termutilasi menjadi beberapa bagian. Hal itu ya langsung dilaporkan ke pihak kepolisian setempat, Pak. Dan ya nggak butuh waktu lama para aparat kepolisian ini langsung datang dan melakukan olah TKP. Di situ para aparat ini berhasil menemukan beberapa barang bukti berupa pakaian korban, sebilah pisau komando ataupun pisau bayonet, pisau biasa, cutter, ada juga besi gitu yang kemungkinan dipakai pelaku untuk mengeksekusi dan memutilasi korban. Nah, di situ juga selain adanya beberapa alat tadi gitu, didapati sepucuk surat yang ditinggalkan di kamar itu. Nah, polisi terus melakukan penyelidikan dan menelusuri siapa nih yang terakhir menginap di sana. Dan pada akhirnya korban ini berhasil diidentifikasi, yaitu sebagai Ayu Indraswari yang diketahui sebelumnya menginap di kamar itu bersama seorang laki-laki. Dan di sini polisi ini berhasil mengetahui nih siapa yang kemungkinan menjadi pelaku pembunuhan keji itu. Setelah mengetahui data seorang pria lewat KTP yang ditinggalkannya saat perpanjangan waktu menginap. Didapati bahwa Heru Prasetyo lah yang kala itu menginap dengan sang Ayu. Lantas polisi ini langsung melakukan penelusuran dan melakukan pencarian terhadap terduga pelaku ini, Pak. Setelah mengantongi identitas pelaku, polisi mendatangi mes Heru yang berada di wilayah Ngemplak, Sleman. Di sana polisi ini cuma menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh si Heru. Nah, surat itu seperti ini, Pak. Karena tak mendapati Heru di mesnya, tim penyelidik ini melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di wilayah Temanggung, Jawa Tengah pada Selasa 21 Maret 2023. Dan saat ditangkap, ternyata pelaku ini sedang bersembunyi di salah satu rumah keluarganya, Pak. Setelah Heru ditangkap, lantas gimana nih kronologinya sampai si Heru itu tega mengeksekusi Ayu? Oke, jadi kronologinya itu semua bermula pada Sabtu 18 Maret 2023. Kali itu Heru datang ke Wisma di jam 13 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Heru di sana itu untuk melakukan check-in dengan jangka waktu 6 jam. Dan di sana dia membayar 60.000, Pak. Setelah check-in ke Wisma di jam 13, Heru kemudian keluar lagi ya sekitar jam 14 waktu Indonesia Barat untuk bertemu dengan Ayu tadi.
Dan gak berselang lama, Heru juga kembali ke kamar Wisma bersama Ayu dan masuk di kamar nomor 51. Pada saat itu terjadilah peristiwa pembunuhan, yaitu diawali si Heru ini memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala. Kemudian setelah korban tidak berdaya, barulah Heru melakukan penyayatan di leher korban dengan pisau komando yang dia bawa atau pisau bayonet. Nah, selanjutnya jasad Ayu itu dibawa Heru ke kamar mandi untuk selanjutnya dicincang-cincangnya, dimutilasilah tubuh atau jasad dari si Ayu ini. Setelah melakukan mutilasi, dan memang itu yang membutuhkan waktu yang cukup lama, terus waktunya singgah di sana pun sudah habis gitu. Heru akhirnya keluar dan menuju ke resepsionis di jam 19 waktu Indonesia Barat untuk kemudian dia melakukan perpanjangan sewa kamar dengan dia memberikan uang sebesar 100.000, dan setelahnya Heru ini kemudian kembali masuk ke kamar 51 untuk melanjutkan aksinya. Namun di jam 20.30 Heru itu ya lumayan berasa kelelahan dan lapar itu. Jadi akhirnya dia itu keluar dan menuju ke warung makan terdekat. Tapi karena si Heru itu lupa membawa uangnya, kemudian dia ini kembali ke kamar Wisma itu tadi dan mengambil uang milik korban. Nah, setelah itu dia keluar lagi untuk membayar makannya tadi, Pak. Tepatnya di jam 21 waktu Indonesia Barat, Heru memesan Gojek dan kemudian menuju ke rumah sakit Bethesda untuk mengambil motor milik Ayu yang berjenis Honda Scoopy. Nah, dengan menaiki motor itu, Heru ini kembali ke Warmindo itu, dan Heru juga sempat menghubungi salah satu temannya untuk mengatakan kalau dia ini mau pinjam pisau. Nah, hal itu dilakukan untuk melanjutkan tindakan mutilasinya tadi, Pak. Karena kemungkinan pisau yang digunakan Heru untuk memutilasi tadi itu ya udah nggak tajam atau udah tumpul gitu. Tapi teman Heru itu tadi tidak meminjamkan pisau yang dimintanya. Setelah aksi meminjam pisaunya itu tidak berhasil, Heru ini lantas berjalan kembali menuju ke penginapan. Tapi Heru ya tidak masuk ke lokasi penginapan. Dia hanya sekedar lewat dan sembari memastikan di lokasi itu sudah ada polisi apa belum. Nah, malah Heru itu kembali ke kamar mesnya yang berada di Ngemplak. Di sini dia juga mengurungkan niatnya untuk melanjutkan mutilasi dan memilih untuk melarikan diri. Sebelum melarikan diri, Heru ini ya masih sempat mandi dan menuliskan surat yang berisikan penyesalannya dan alasannya melakukan itu semua. Sebelum keesokan harinya, dia melarikan diri ke Temanggung, Jawa Tengah dan bersembunyi di kediaman salah satu keluarganya. Dan beginilah isi surat Heru. Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini. Kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Maaf, uang biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Dan maaf untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu aku akan memutuskan untuk menyerahkan ke polisi atau lari sebisa mungkin. Atau ya lari dari kehidupan ini. Tanda tangan Heru Prasetyo. Lantas apa sih hubungan pelaku ini dengan si korban? Suami istri kah atau sepasang kekasih? Nah, jadi Heru dan Ayu ini memulai perkenalnya lewat Facebook di bulan November 2022. Dari perkenalnya itulah akhirnya Heru itu mendapatkan nomor HP Ayu dan melanjutkan komunikasi secara intens, dan pada akhirnya mereka bertemu sampai beberapa kali. Dan di pertemuannya itu juga korban dan pelaku ini melakukan hubungan layaknya suami istri, Pak. Nah, di saat pertemuannya yang terakhir itulah Ayu ini sedang akan melepas pakaiannya.
Dan saat lengah, Heru ini langsung menghantam kepala bagian belakang Ayu. Dan pukulannya itu pun melumpuhkannya. Sebelum pada akhirnya Ayu dieksekusi Heru. Dan disinilah ayah Ayu itu mengklaim bahwa Ayu ini telah memiliki pasangan dan akan segera menikah. Perlu diketahui Ayu ini merupakan janda anak 2. Nah rencananya Ayu ini akan dilamar sang kekasih seusai Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Tapi nahas sebelum dilamar dan resmi menikah, mau terlebih dulu menjemput Ayu. Lantas apa sih motif pelaku melakukan hal itu? Apakah karena sakit hati atau karena ada alasan lain? Jadi, motif dibalik pembunuhan keji itu adalah untuk menguasai harta milik korban karena tersangka terlilit hutang pinjol dari 3 aplikasi. Ya, totalnya itu sekitar 8 juta rupiah. Dari tangan korban inilah Heru ini berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor dan 2 HP. 1 diantaranya telah dijual dengan harga 600.000. Karena dia ini pusing dengan tagihannya dan ingin mendapatkan uang secara instan, itulah Heru sampai gelap mata dan merencanakan pembunuhan itu kepada Ayu beberapa hari sebelum pembunuhan di hari itu benar-benar terjadi. Nah, motif pelaku ini diperkuat dengan adanya temuan sepucuk surat tadi yang ditemukan di kamar mesnya di Ngemplak, Sleman. Di situ tertulis selain menyesali perbuatannya, Heru juga menyebutkan alasannya melakukan hal keji itu lantaran dia terlilit utang pinjol gitu. Nah, atas perbuatannya itu demi menghilangkan jejaknya, dia mencoba melakukan mutilasi yang rencananya bagian-bagian tubuh Ayu akan dibuang ke septic tank penginapan Wisma itu dan tulangnya akan dibuang di tempat lain. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 subsidiar, pasal 364 ayat 5 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dan itulah tadi kasus pembunuhan bermotifkan karena pelaku terlilit utang pinjol, dan dari kasus ini ya dapat kita ambil pelajarannya tentang bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu dunia yang memang terkadang membuat kita sampai gelap mata atas kenikmatannya. Dan jangan sampai hal serupa terjadi di lingkungan kita karena diduga pelaku pada kasus ini melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta korban. Dan ternyata juga pelaku ini melakukan booking kepada sang wanita karena diketahui korban melakukan open BO. Dan kemungkinan sekian dulu pembahasan dari kasus ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan penyampaian informasinya. Kalian juga bisa nih tambahin informasi yang akurat, dan boleh banget kalian request kasus selanjutnya yang akan gue bahas. Silahkan ketik di kolom komentar. See you next video, dan jangan lupa klik tombol subscribe itu guys, Pak. Oke.